Cerita AKBP Sukitman, sosok yang jadi saksi hidup G30 SPKI. Sukitman menceritakan secara jelas kronologi peristiwa mengerikan itu. Saat itu 1 Oktober 1965 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Sukitman bersama rekannya sedang berjaga dan patroli malam. Dengan menggunakan sepeda dan menenteng senjata, Sukitman berpatroli di seksi VM Kebayoran Baru yang sekarang Kores 704 yang berlokasi di Wisma Auri di Jalan Iskandaria, Jakarta, bersama Sutarso yang berpangkat sama yakni agen polisi 2. Saat itu Sukitman mendengar seperti suara tembakan yang cukup kencang. Ia pun berinisiatif untuk menuju sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari rumah Jenderal DI Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ sudah banyak pasukan bergerombol. Belum sempat tahu apa yang terjadi di situ, tiba-tiba Sukitman dikejutkan oleh teriakan tentara berseragam loreng dan berbaret merah yang berusaha mencegatnya. "Turun, lempar senjata dan angkat tangan." Sukitman yang waktu itu baru berusia 22 tahun kaget dan lemas. Sukitman segera turun dari sepeda dan melemparkan senjata lalu angkat tangan. Dalam kondisi ditodong senjata dan tangannya diikat, lalu Sukitman dimasukkan ke dalam mobil. "Saya didorong, dilemparkan ke dalam mobil, tepatnya di samping supir di bawah kabin," ungkapnya. Selama dibawa beberapa menit perjalanan, Sukitman masih ingat arah jalan mana ia dibawa. Mobil itu bergerak ke Jalan Walter Mongisidi hingga ke arah Mampang. Setelah itu Sukitman tak ingat lagi. Hari sudah mulai pagi dan samar-samar suasana di sekelilingnya agak terlihat. Sukitman dibawa ke sebuah tempat yang tidak ia kenali. Pada waktu itu Sukitman selewat mendengar ucapan "Yani wis dipateni", yang artinya Yani sudah dibunuh. Tak lama kemudian seorang tentara yang menghampiri Sukitman dan segera menyeretnya ke dalam tenda. Tentara tersebut segera melapor kepada atasannya, pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Tentara itu menyangka kalau Sukitman adalah pengawal Jenderal Panjaitan. Meskipun waktu itu masih remang-remang, di dalam tenda Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya. Sukitman juga melihat ada beberapa lainnya yang tergeletak di bawah dengan kondisi berlumuran darah. Lalu Sukitman dibawa keluar tenda dan didorong ke arah teras rumah. Di teras rumah itu Sukitman melihat ada papan tulis dan bangku-bangku sekolah tertata rapi. Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir!" Ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia yang dibawa entah dari mana, kemudian langsung disusul oleh berondongan peluru. Istilah kabir maksudnya kapitalis birokrat, terang Sukitman. Sukitman sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya, mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan dengan todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah. Dengan perasaan takut dan tak karuan, Sukitman menyaksikan para pahlawan revolusi itu diberondong peluru hingga dimasukkan ke dalam sumur. Sampai ketika orang-orang itu mengangkuti sampah untuk menutupi sumur tempat memasukkan para korbannya. Dengan cara itu diharapkan perbuatan kejam mereka sulit dilacak. Di atas sumur itu kemudian ditancapkan pohon pisang. Setiap habis memberondongkan pelurunya jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu pasti melewati tempat saya ditawan, tambah Sukitman. Belakangan ia mengetahui kalau sukarelawan itu adalah pemuda rakyat dan sukarelawati itu adalah gerwani. Namun mereka bersenjata lengkap melebihi ABRI waktu itu, tutur Sukitman. Dengan demikian Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat peristiwa yang meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi. Ia pun sempat melihat Letkol Untung yang mengepalai kejadian kelam dalam sejarah militer di Indonesia itu.